Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kau yang bersuka cita malam hari ini, lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia mengasihi, Dia memperhatikan, bahkan Dia terus memberkati setiap kehidupan kita. Bahkan sampai dengan malam hari ini, kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama malam hari ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sampai dengan malam hari ini sungguh kami merasakan Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini melalui ibadah doa malam ini kami rindu datang kepadamu, menaikkan setiap pujian kami, ucapan syukur kami, dan sembah kami. Semuanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir buat setiap kami, Engkau melawat setiap umat-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu itu yang mengubahkan setiap kami semuanya pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkau
menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Lagi katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Inilah kerinduan kami malam hari ini. Kami rindu datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mulai angkat suara kita sembah Tuhan malam hari ini. Jadikan Yesus sebagai pusat pujaan setiap kita. Jadikan Yesus menjadi pusat sembah setiap kita. Sebab Dia yang layak terima segala sembah. Hinarala barala, hinama syaralamu. Kami memujimu, Yesus. Tiada yang lain. Hanya namamu Yesus, nama segalamu. Ku sembah Kau, nama segalamu.
masyata karala barala bala. Kinarala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu malam hari ini Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian hanya bagi namamu Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejenak saya rindu mengajak bersama-sama, bukalah kedua tangan kita malam hari ini. Mulai angkat suaramu, katakan Yesus, Engkau yang layak untuk kami sembah. Yesus, dengan segenap hatiku kami rindu, kami meninggikan namamu. Kinamasyata karala barala barala. Mari pakai waktu yang ada ibadah doa malam ini untuk kita menyembah kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Biarlah namamu yang ditinggikan, biarlah namamu yang disembah. Kinamasyata karala barala bala. Yesus, ku sembah. Kinamasyata namamu. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala. Kinamasyata barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala. Kinamasyata karala barala. Engkau ada di tengah-tengah setiap kami malam hari ini Tuhan. Dan biarlah bertahtalah di atas setiap pujian kami. Inilah kerinduan kami. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kembali angkatlah tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus. Engkau kudus Tuhan. Sanjung mulia bagimu Tuhan. Mari
dengan segenap hatimu, katakan Allah Roh Kudus, ya Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Engkau mulia, bagimu Tuhan. Lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah Tuhan, rindu hadirat bersama, katakan ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah dan ku sanjung Engkau mulia, mulia bagimu. Mari sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Biarlah malam hari ini nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan, dan Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Ku sembah Kudus, Kudus, kuduslah, dan ku sanjung
Satu kali lagi katakan. Ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Dan ku sanjungkan mulia bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sembah satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita masyarakat-Mu. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau layak disembah. Yang lain hanya nama-Mu, Yesus. Ku sembah, ku puji nama-Mu, ku tinggikan Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Kinamasyata karala barala barala baka. Kinarala barala barala baka. Kinarala barala 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 baka. Kinarala barala 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 baka. Biarlah Engkau ditinggikan melalui setiap pujian kami. Dan sementara setiap umat-Mu memuji menyembah, kami yakin dan kami percaya disitulah kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Oh Allah Roh Kudus mengalir bagi kami. Kina masyadala balala balala, kina dala balala balala, kina masyata karala balala balala, kina dala balala balala, syata karala balala balala. Mari Roh Kudus, Engkau hadir bagi kami. Engkau melawan setiap kami. Kina masyadala balala balala balala, kina masyadala lambu. Mengalir, mengalir, jamah kami.
masyata karala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Mari responi hadirat Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kina masyata karala barala. Kinarala barala barala barala. Setiap hati yang kering Tuhan ubahkan, setiap hati-hati kami yang kering Tuhan. Kinarala basyata karala barala. Mari Roh Kudus mengalir bagi kami. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Engkau yang membangkitkan semangat kami. Engkau yang membangkitkan setiap iman kami. Kina masyata karala barala barala. Dan biarlah kekudusan-Mu itu terus melingkupi setiap kami itu. Kina masyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus kuatkan setiap kami. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kina rala barala barala. Kina marala masyata karala barala. Kina rala barala 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 barala. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan biarlah Engkau terus kami tinggikan. Mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu Tuhan. Terimalah setiap sembah kami. Kami mau datang hanya untuk memuji dan menyembah. Bukan membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau ambil keputusan, kami datang untuk kami menyembah. Kami datang karena kami mau memuji. Kami datang karena kami rindu untuk menyatakan cinta kasih kami kepada-Mu. Engkau yang layak untuk kami sembah. Mari kembali angkatlah kedua tanganmu Bapak Saudaraku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah, dan ku sanjung mulia. Lebih lagi katakan, ku sembah kudus, kuduslah Engkau, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Engkau. Oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Kami yakin dan kami percaya malam hari ini ada sukacita-Mu yang besar mengalir bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
bagi engkau dan saya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur hadirannya. Semua yang bersyukur katakan sebab Tuhan, oh Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhanku baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Sungguh Kau baik. Katakan bersama, selamanya amin. Selamanya amin. Berapa banyak malam hari ini percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang sanggup menopang dan mengangkat kehidupanmu. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari malam hari ini terbang bersama Tuhan. Mari sama-sama berkata, firman-Mu Tuhan, buka batu kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Aku menantikan-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh. Katakan, kami kan aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Hey! Kami pegang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buka batu kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti. Mari yang menantikan Tuhan sama-sama berkata, aku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dengan iman-Mu katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Katakan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu, katakan engkau akan terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi sama-sama berkata. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan. Terima kasih Tuhan bagi masa depan. Mari sekarang sambil angkat tanganmu, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Mari perlahan sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak dari setiap kita percaya malam hari ini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap baik bagi engkau. Dia selalu baik dan untuk selama-lamanya Dia tetap baik bagi kehidupan kita. Berapa banyak engkau menyadari dan engkau mengakuinya malam hari ini. Mari sekali lagi sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kami rindu menyatakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi berkata semua baik, semua baik. Apa
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku semua. Terima kasih kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran-Mu. Bawalah kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, di situ kerajaan-Mu hadir. Kerajaan kegelapan akan dienyahkan. Di mana ada rupa Kristus, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Di mana ada rupa Kristus, kami percaya Tuhan, yang putus asa akan memperoleh pengharapan. Di mana ada rupa Kristus, jalan buntu akan ada terobosan. Di mana ada rupa Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat karena Tuhan sudah bersama dengan kami. Di mana ada rupa Kristus, nama-Mu dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami agar kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami boleh memahami, kami boleh menikmati, dan kami boleh menghidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kisah di balik sebuah nama. Kisah di balik sebuah nama. Kalau Anda dengar nama Hengki Setiawan, pasti di antara saudara ada yang tahu tentang kisah saya. Kalau Anda mendengar nama Pendeta Aswin, sebagian besar akan tahu ada sebuah kisah di balik nama Aswin. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk kita coba melihat ada sebuah foto. Ini yang pernah ditaruh di dalam surat kabar. Coba Anda perhatikan foto ini, saudaraku. Lihat yang lingkaran putih. Anda kenal dengan orang ini? Coba yang kenal angkat tangan, saudara. Yang kenal angkat tangan. Oh, coba angkat tangan sekali lagi, saya pengen lihat. Oh, ya ada yang kenal, ada yang gak kenal ya. Nanti yang gak kenal, tolong tanya sama yang kenal. Kurang lebih siapa ini orang? Ya, orang ini sangat terkenal sekali. Ya, terkenal dalam hal yang negatif. Ya, terkenal dalam hal yang buruk. Orang ini saudaraku telah membuat kerugian negara yang amat besar dalam hal keuangan. Ya, orang ini saudaraku adalah orang yang pernah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai negeri di Departemen Keuangan. Ya, orang ini saudaraku adalah orang yang kalau kita melihat mukanya, namanya, ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah. Nah, saudaraku, hari ini kita akan banyak belajar tentang nama-nama yang dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara sekalian. Roma pasal 16 ayat 1 dan seterusnya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara-saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi.
Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku juga adalah ibu. Salam kepada Antikristus, Fregon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas. Dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Yang huruf merah saya lewati saudaraku, nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga dari khotbah saya. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus bendahara negeri dan dari Quartus saudara kita. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku, dari teks yang kita baca tadi saudaraku, kurang lebih ada 35 nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, ini adalah merupakan salam terpanjang dari seluruh surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ada 35 nama yang dimana Paulus memberikan salam dan juga dari mana salam itu. Ada 35 nama, saudaraku ya. Nama itu adalah Febe, Priscilla, Aquila, Epenetus, Maria, Andronikus, Yunias, Ampliatus, Urbanus, Takis, Apeles, Aristobulus, Herodian, Narkisus, Trifena, Trifosa, Persis, Rufus, Antikristus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Filologus, Yulia, Nereus, Olimpas, Timotius, Lukius, Yason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus. Siapa di sini mau punya 35 anak, saudara? Kalau saudara 35 anak, kasih nama-nama ini bagus sekali, saudara. Ya, anak 5, nanti cucunya, buyutnya kasih nama-nama ini. Ini bagus sekali nama-nama ini. Nah, saudara, ada 35 nama yang dicatat oleh Paulus. Saya ingin tanya sama saudara, dari ke-35 nama ini, nama mana yang tidak asing buat saudara? Maksudnya, banyak pengkhotbah ya sering mengutip nama ini. Nama apa saudara yang paling banyak? Yang Anda tahu? Apa saudara, nama apa? Hermes? Itu kalau Hermes itu biasanya terkenal karena tas saudaraku ya. Nama apa yang terkenal saudara? Timotius, bagus. Ya, Timotius adalah satu nama yang dimana Rasul Paulus pernah menuliskan surat pastoral kepada Timotius. Dan oleh karena surat kepada Timotius, banyak pengkhotbah ya membuka surat kepada Timotius sehingga ini tidak asing buat kita semua lagi. Oke, baik. Nama siapa lagi, saudaraku? Nama Gaius. Ini Gaius yang bukan di foto tadi, saudaraku ya. Ini Gaius yang benar. Ini Gaius yang bersih. Ini Gaius yang hatinya tulus. Ini Gaius yang cinta Tuhan. Siapa lagi, saudaraku? Erastus. Ini bukan Erastus Sabdono, saudaraku. Ya, ini Erastus yang satu-satunya namanya disebut di dalam bagian ini, saudaraku. Ya, nama apa lagi, saudaraku? Yang Anda tahu? Priscilla dan Aquila. Saudaraku, saya sangat terkagum-kagum dengan pasangan suami istri ini. Ya, tercatat dalam Kisah Para Rasul, mereka berdua adalah pasangan suami istri yang pernah bersama-sama dengan Paulus, ya bekerja, ya berdagang tenda, saudara. Dan Priscilla Aquila ini adalah orang yang belajar dari Paulus, dan bukan itu saja, dia banyak membantu Paulus, dan dia adalah orang yang memenangkan Apolos, ya, yang memberitakan Injil kepada Apolos. Siapa lagi suatu yang Anda kenal? Trifenakah? Patrobaskah? Filologuskah? Saudaraku, kebanyakan dari nama-nama yang disebut ini saudaraku adalah nama yang
baru pertama kali disebut. Artinya saudaraku, kebanyakan dari mereka bukan orang yang terkenal. Sama seperti saudara. Ya, kalau Anda dengar nama Hengki Setiawan, mungkin di Betani semua orang pada tahu. Tapi siapa yang dengar nama Joni begitu ya? Salah satu orang jemaat yang lagi sedang duduk di tempat ini. Mungkin sebagian besar saudara nggak tahu. Nah, saudaraku 35 nama ini memang ada orang terkenal. Tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak terkenal. Tapi nama mereka dicatat oleh Rasul Paulus. Ketika nama mereka dicatat dalam Rasul Paulus, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah teladan, ada sebuah kisah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita ambil hikmahnya. Suatu dari ke-35 nama ini, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting di balik dari nama mereka. Yang pertama, saudaraku, bahwa ke-35 nama ini adalah nama-nama yang mulia. Saudaraku, kenapa mereka mulia? Saya ingin katakan kepada saudara, bukan oleh karena mereka punya jabatan penting di gereja mula-mula. Saudaraku, dari 35 nama ini, saudaraku, tidak ada satu pun yang disebut rasul. Di antara mereka saudaraku hanya Timotius, ya, yang disebut sebagai orang yang sebenarnya orang penting nomor 2 setelah Rasul Paulus. Dia adalah orang yang dipercaya untuk mengembalakan di Efesus. Selebihnya saudaraku, mereka adalah orang-orang biasa. Saudaraku, Rasul Paulus juga tidak mencatat mereka memiliki nama yang mulia oleh karena mereka adalah orang-orang kaya. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang top pada waktu itu. Oh tidak, saudaraku. Apa yang membuat mereka mulia? Apa yang membuat mereka karsa, saudaraku? Di dalam teks yang saya bacakan buat saudara, ada beberapa kata yang penting, saudaraku, yang membuat akhirnya nama mereka mulia. Mereka mulia bukan oleh karena apa yang mereka kerjakan. Mereka mulia bukan oleh karena kedudukan mereka. Mereka mulia bukan oleh karena uang mereka atau harta mereka. Mereka mulia oleh karena hal-hal yang sangat esensi. Di dalam Roma pasal yang ke-16 ini, memang ada merupakan sebuah pasal yang hanya berisi salam. Berbeda dengan pasal 1 sampai pasal 11 yang sangat banyak berbicara tentang esensi doktrin, anugerah, pembenaran, dan sebagainya. Tetapi saudaraku, Roma pasal 16 sekalipun itu salam, ada begitu banyak kata-kata yang pendek, yang syarat dengan doktrin yang sangat mendalam, yang syarat dengan anugerah Allah, yang syarat dengan doktrin pengudusan. Saudaraku, di situ ada beberapa kata yang penting. Dalam Tuhan itu dipakai 7 kali di dalam kitab Roma. Dalam Kristus, untuk Kristus, Tuhan kita, orang kudus, jemaat Kristus, dan yang paling terakhir adalah orang pilihan dalam Tuhan. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi saudaraku, mereka luar biasa. Bukan oleh karena apa yang mereka kerjakan. Tapi mereka mendapatkan anugerah Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka adalah orang pilihan Tuhan. Saudara, mereka mulia. Sekali lagi saudaraku, oleh karena Tuhan beranugerah kepada mereka. Mereka adalah orang kudus. Mereka dikuduskan bukan oleh karena perbuatan baik mereka. Mereka menjadi orang kudus bukan oleh karena pelayanan mereka. Mereka menjadi orang kudus bukan karena persembahan mereka. Mereka menjadi orang kudus karena mereka dibenarkan secara cuma-cuma oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Mereka menjadi orang kudus oleh karena kasih karunia. Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan Yesus plus. Tahu Yesus plus? Kalau Anda mau dibenarkan, kalau Anda mau diselamatkan, kalau Anda ingin memperoleh hidup yang kekal, kalau Anda menjadi anak Allah yang sempurna, Anda harus Yesus plus. Yesus nggak cukup, mesti plus persembahan. Yesus nggak cukup, mesti plus perbuatan baik. Yesus nggak cukup, mesti plus ibadah. Yesus nggak cukup, mesti plus hal-hal yang moral. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan sebuah status orang kudus.
Saya katakan saudara, bahwa di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang percaya, mereka mulia oleh karena anugerah Tuhan. Saudaraku, perhatikan kata dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan, saudaraku, itu en kurios atau dalam Kristus, en Kristos atau en Yesus Kristos atau en Kristos Yesus. Itu adalah merupakan sebuah kata yang sangat penting. Dalam, bukan di samping. Bukan di depan, bukan di atas, atau di belakang, atau bukan di sekitar, tapi di dalam. Saya kata dalam, di dalam kitab Roma, itu sangat syarat dengan hal yang luar biasa buat saudara dan saya. Contoh saudaraku, ini adalah air minum. Kalau air minum saya taruh di samping bibir saya. Air minum itu memang dekat dengan saya. Tapi bukan di dalam saya. Kalau air minum ini saya taruh di atas kepala saya, saudaraku, memang air minum ini ada di atas kepala saya, dekat dengan otak saya. Tapi air minum ini nggak menyegarkan saya. Kalau air minum ini saudaraku saya taruh di dada saya. Saudaraku, memang air minum ini sangat penting untuk menyegarkan tubuh. Tapi saudaraku, kalau air minum ini tidak di dalam saya, nggak ada gunanya. Dekat, kalau tidak di dalam nggak ada gunanya. Saat kapan saudaraku air minum ini menjadi sesuatu yang sangat berarti, sangat berguna dan bermanfaat bagi saya ketika saya meminumnya. Maaf saudaraku, saya harus minum. Ketika saya meminumnya saudaraku, air ini masuk ke dalam. Dan ketika air masuk ke dalam, saudaraku, saya mengalami betapa segarnya air itu. Saya mengalami sesuatu yang tadinya haus, tidak haus lagi. Saya mengalami saudaraku, ketika saya minum air yang cukup banyak, air itu berfungsi salah satu adalah supaya saya nggak lupaan waktu saya khotbah. Air ini sangat bermanfaat untuk mengencerkan darah. Air yang saya minum ini sangat sehat untuk ginjal saya. Air yang saya minum ini saudaraku sangat penting untuk tubuh saya. Saudaraku, ketika firman Tuhan berkata dalam Tuhan, ketika firman Tuhan berkata di dalam Yesus. Saudaraku, dalam kitab Roma itu sangat penting buat saudara dan saya. Saya ingin menyebutkan ada beberapa ayat saudaraku, misalnya Roma 3 ayat yang ke-22. Di situ firman Tuhan berkata, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Mungkin di dalam dunia ini Anda dibeda-bedakan berdasarkan golongan. Anda dibeda-bedakan berdasarkan status ekonomi. Anda mungkin dibeda-bedakan berdasarkan penampilan. Ada yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang sangat cantik, ada yang jelek. Anda mungkin dibedakan dengan latar belakang pendidikan. Ini gak lulus SD, ini gak lulus SMP, ini lulus kuliah. Anda mungkin waktu pergi ke bank, Anda dibeda-bedakan. Orang yang punya kartu platinum bisa masuk ruang khusus. Sementara kalau Anda punya hanya kartu biru saja, saudaraku, Anda ngantri bisa berjam-jam. Di dunia ini Anda dibeda-bedakan. Orang kulit putih, saudaraku, waduh, disanjung-sanjung. Orang yang tidak putih, saudaraku, tidak dianggap. Saya ingin beritahu saudara, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Di dalam Tuhan siapapun Anda, bagaimanapun latar belakangnya, entah Anda bekas seorang narapidana, entah Anda bekas seorang gembel, entah Anda sebagai orang yang pernah gagal dalam ekonomi, entah saudara pernah gagal dalam pernikahan dan dalam keluarga, saya ingin beritahu saudara, di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Semua orang di atas kayu salib, semua orang oleh karena darah Yesus, semua orang berharga di mata Tuhan. Saya berdoa saudaraku, jangan lagi di antara kita saudaraku ada yang minder oleh karena status ekonomimu yang tidak terlalu baik dibandingkan yang lain. Saya berharap saudaraku jangan sampai di antara kita menjadi sombong dengan pakaian yang kau pakai ketika kau masuk ke dalam gereja. Engkau merasa memakai baju lebih baik dari semuanya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh beli baju bagus, saudara. Tapi jangan didasari oleh sebuah apa yang kau pakai itu menunjukkan bahwa kau lebih dari segalanya. Saya berdoa saudaraku, di antara kita semua disadar bahwa di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, ketika darahnya tertumpah, ketika engkau dipilih, ketika kau menjadi anak Allah, keberhargaan dirimu sudah sempurna, tidak bertambah dengan pakaian bajumu seperti apa, dan tidak akan pernah berkurang dengan ekonomimu seperti apa.
Semuanya kita sempurna di dalam Tuhan. Saya berdoa saudara setiap kali kita datang ke tempat ini. Sekalipun di dunia kita dibeda-bedakan. Tapi dalam ibadah ini, semua di mata Tuhan sama, tidak ada perbedaan. Saudara perhatikan Roma pasal 3 ayat 24. Di situ firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata dengan cuma-cuma. Dengan gratis. Saudara, dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan. Dengan cuma-cuma, tidak ada satu sepeser pun yang kau harus keluarkan untuk membeli keselamatan itu, membeli kasih karunia. Semua itu diberikan oleh Tuhan buat kita. Tidak ada Yesus plus. Cukup dengan Yesus kita diselamatkan. Cukup dengan kita percaya kita diselamatkan. Cukup dengan kita memandang ke atas dan berserah, Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Cukup itu menyelamatkan saudara. Perhatikan Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anda tahu apa yang namanya maut? Anda tidak akan pernah bisa menghargai betapa indahnya kasih karunia yang kekal itu di dalam Kristus. Kalau Anda tidak pernah memahami apa yang namanya maut. Maut itu arti Anda terpisah dengan Allah. Anda putus hubungan dengan Allah yang adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber hikmat, sumber kebaikan. Anda putus, itu adalah merupakan satu hal yang paling mengerikan dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Dan di dalam Yesus, hubungan yang terputus karena dosa itu dipulihkan. Apalagi saudara? Kita baca misalnya Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tahukah saudaraku betapa hebatnya kebangkitan itu? Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Siapa yang bisa mengalahkan kuasa kubur? Saya ingin beritahu pada saudara, tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada pendiri agama dimanapun, tidak ada tokoh-tokoh hebat, pemimpin-pemimpin luar biasa yang mengalahkan kuasa kubur. Sehebat-hebatnya mereka di dunia, sebaik-baiknya mereka di dunia, satu saat akan dikalahkan oleh kematian. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Pribadi itu bernama Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan Dia bangkit dari antara orang mati. Tahukah saudaraku, kebangkitan Yesus dari orang mati bukan kebangkitan sendiri. Tapi sebuah kebangkitan pertama yang akan disambut satu saat oleh kebangkitan saudara dan saya. Kita semua pasti menghadapi kematian. Tapi kematian tidak akan bisa mengikat saudara. Kuasa kubur dikalahkan dan saudara kau akan bangkit. Saya tahu apa arti kalau kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Saya ingin beritahu pada saudara, tidak ada kuasa dukun yang bisa menyantet saudara. Tahu apa arti kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kau tidak akan pernah kekurangan kasih. Tahu apa arti kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, setelah akan menjadi orang yang mendapatkan hikmat terus menerus untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Lewat pekerjaanmu, lewat pelayanan, lewat apapun saudara. Kau akan mengalami kekayaan di dalam Tuhan. Saudara, betapa indahnya hal ini saudara. Ke-35 nama ini. Nama ini adalah nama yang mulia. Nama yang karsa. Oleh karena ke-35 nama ini adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Saya berdoa saudaraku, nama yang ke-36, ke-37, ke-38 dan seterusnya adalah nama-nama saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, adalah nama-nama kamu. Yang ke-36, ke-37 dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat yang kedua, saudaraku. Kisah apa dibalik dari ke-35 nama ini? Saudaraku, nama-nama ini bukan saja nama-nama yang karsa.
Tapi saudaraku, ke-35 nama ini adalah nama-nama yang penuh dengan karya. Mereka adalah orang-orang Kristen yang bukan sekedar hanya menerima anugerah tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka diselamatkan oleh karena kasih. Tapi kasih yang mereka terima itulah yang mendorong mereka untuk berkarya, memuliakan Tuhan. Untuk berkarya bagi Tuhan di bumi ini. So, mereka bukanlah jemaat 5D. Tahu 5D? Datang, duduk, diam, dengar, dada. Mereka adalah jemaat yang biasa, tapi mereka melakukan yang luar biasa. Kecil kelihatannya, tapi itu sangat menyenangkan hati Tuhan. So, mereka adalah orang-orang yang memberikan karya buat Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudaraku, kata-kata yang saya sudah bacakan di dalam teks tadi, saudaraku. Di situ ada kata melayani jemaat. Melayani jemaat, saudaraku. Perhatikan baik-baik, dari ke-35 nama ini tidak ada satu nama rasul pun, saudaraku. Tidak ada satu nama pengkhotbah yang besar seperti Paulus, seperti Petrus. Saudaraku, seringkali kita berpikir yang namanya orang melayani adalah orang yang kalau bisa di mimbar. Sementara saya duduk, aduh maaf ya Pak Hengki, saya hanya bisa duduk. Siapa bilang, saudaraku, ketika kau duduk, engkau bisa melayani Tuhan. Misalnya seperti apa? Waktu engkau duduk, saudaraku, coba engkau berikan salam kepada kiri dan kanan. Engkau berkata, Tuhan berkati kamu. Coba bisa enggak? Coba yang salaman, yang bisa salaman angkat tangan. Kecuali kalau tanganmu dua-duanya kagak ada. Coba yang bisa salaman angkat tangan. Oke, yang bisa ngomong Tuhan berkati kamu. Coba angkat tangan. Ayo sekarang praktekkan kiri kanan. Katakan Tuhan berkati kamu. Saudaraku, ketika saudara lakukan itu, tahukah saudaraku itu namanya apa? Itu namanya saudara lagi sedang melayani Tuhan. Melayani jemaat. Mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Anda jangan berpikir yang kecil itu kelihatannya kecil. Kita tidak tahu, saudaraku, siapa orang kita salami. Jangan-jangan, saudaraku, orang ini adalah orang yang putus asa. Dia menjadi orang yang merasa tertolak. Dia adalah orang-orang yang telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia merasa menjadi orang yang tidak ada berkat sama sekali. Ketika Anda salaman sama dia, Tuhan berkatimu. Tahu apa yang terjadi, saudaraku? Yang putus asa punya pengharapan. Yang kehilangan berkat akan mengalami berkat. Apakah itu kecil, saudara? Apakah itu tidak berarti, saudara? Jangan-jangan apa yang saudara lakukan itu lebih penting daripada apa yang saya khotbahkan. Jangan-jangan apa yang saudara berikan itu jauh lebih bermanfaat daripada apa yang saya ajarkan. Anda bisa lakukan, saudara. Jangan jadi jemaat 5D, datang duduk diam dengar dada. Setiap minggu Anda bisa lakukan pelayanan kepada jemaat. Salaman itu bukan tugas asyir saja, saudara. Anda bisa lakukan itu waktu engkau duduk. Apalagi, saudaraku, memberikan bantuan. Para rasul, pemimpin gereja waktu itu, saudaraku, mereka konsentrasi dengan firman dan doa. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebagai pengajar. Dan mereka harus fokus dengan pengajaran kerajaan Allah. Siapakah yang mensupport mereka, saudaraku? Orang-orang kecil ini, saudara, yang menyupport mereka. Tahukah, saudaraku, ketika Anda memberikan persembahan di kantong kolektor, ini bukan sekedar berdiri sebuah bangunan oleh karena persembahan saudara. Di balik persembahan itu ada dukungan buat para hamba Tuhan yang fokus mempelajari firman, yang fokus berdoa, yang fokus untuk memberitakan firman. Ketika Anda berikan persembahan, salah satunya adalah untuk mendukung hidup saya. Apakah itu kecil, saudara? Saudara bisa bayangkan kalau semua hamba Tuhan di seluruh dunia gak mendapatkan dukungan dari jemaat. Apakah mereka bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkualitas dalam khotbah? Apakah mereka adalah orang-orang yang bisa berkhotbah dengan baik? Karena dukungan, saudara. Ada banyak hamba Tuhan di pedalaman. Akhirnya bisa memberitakan Injil di tengah-tengah kesulitan. Apalagi, saudaraku, dikatakan teman-teman sekerja. Saudaraku, mereka adalah orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan para pemimpinnya bekerja sendiri dari A sampai Z. Saudaraku, kita jangan menjadi gereja yang para pemimpin harus melakukan semuanya.
Mulai dari beli mobil, mulai dari urusan WC, mulai dari penyambutan, khotbah, main musik, semuanya hamba Tuhan, semuanya pemimpin gereja. Kalau itu terjadi, saudaraku, hanya ada dua kemungkinan yang mengerikan terjadi di gereja ini, saudaraku. Yang pertama, hamba Tuhan itu menjadi sombongnya luar biasa, karena dia bisa melakukan segala sesuatu. Atau hamba Tuhan itu akan menjadi minder, putus asa, dan frustasi, karena dia nggak mampu melakukan semuanya. Orang-orang kecil ini, saudaraku, tahu mengambil bagian yang kecil, yang bermanfaat buat para pemimpin-pemimpin besarnya. Saudaraku, Kasat yang baru saja selesai, saudara, dia mengatakan satu kalimat. Di balik semua pemimpin yang hebat, itu ada anak buah. Ini kalimat yang penting, saudara. Saya sangat hormat kepada Kasat ini, saudara. Di balik orang-orang hebat, di situ ada orang-orang biasa yang mau menolong para pemimpinnya, saudara. Apalagi, saudaraku, di rumah mereka, ada kata di rumah mereka. Saudaraku, Betani itu dikenal dengan FA. FA itu biasanya bukan diadakan di gereja, bukan? Itu di rumah. Di mana ada seseorang yang merelakan rumahnya dipakai sebagai tempat persekutuan. Berdoa, menyembah. Dan rumah dipakai untuk menjadi tempat di mana firman diberitakan. Saudaraku, dalam konteks Indonesia sih oke-oke saja. Nggak apa-apa, saudaraku. Tapi Anda mesti tahu, konteks pada saat itu, ketika ada seorang jemaat, memberikan rumahnya sebagai tempat di mana para rasul untuk tidur. Memberikan rumahnya sebagai sebuah tempat di mana para rasul mengajar. Memberikan sebuah tempat di mana rumahnya dipakai sebagai tempat persekutuan. Saudaraku, gak mudah buat mereka. Mereka akan dicatat. Mereka akan menjadi sasaran. Usaha mereka, ekonomi mereka akan digencet oleh politik Romawi. Saudaraku, saya mendengar sebulan yang lalu, saudaraku, ada seorang teman saya di China, saudara. Yang selama bertahun-tahun bersama-sama saya. Dia adalah seorang pengusaha, saudaraku, yang banyak mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di China, saudara. Saudaraku, berapa bulan yang lalu, saudaraku, saya mendengar sebuah berita. Teman saya ini, saudaraku, 2 perusahaannya ditutup. Ditutup oleh pemerintah, saudara. Dan tinggal 1. Tidak mudah, bukan? Tapi dia tidak pernah menyerah, saudara. Dia mencintai Tuhan lebih daripada perusahaannya. Mengikut Yesus lebih penting daripada perusahaannya. Dia nyanyikan sebuah lagu, saudaraku. Mengikut Yesus keputusanku. 1 perusahaan ditutup. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ditutup lagi 1 perusahaannya. Salib di depan, aku di belakang. Salib di depan, aku di belakang. Salib di depan, aku di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekalipun perusahaan yang satu ditutup lagi, saudara, dia akan tetap mengikuti Tuhan. Suku jemaat mula-mula adalah jemaat yang luar biasa. Mereka memberikan sebuah karya bagi Tuhan, sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka berkarya bagi Tuhan bukanlah sekedar berkarya yang asal-asalan. Di dalam karya mereka disebutkan mereka adalah orang-orang yang tahan uji. Mereka adalah orang yang bekerja keras. Mereka adalah orang yang membanting tulang. Orang biasa, tapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Inilah ke-35 nama ini, saudara. Saya ada seorang yang bernama Dwight L. Moody yang pernah hidup pada tahun 1837 sampai 1899. Orang ini adalah multi talent.
Dia pengkhotbah, dia pengajar, pokoknya super multi talent. Tapi dia bilang begini saudara, aku bisa melayani dengan kekuatan 10 orang yang melayani. Tetapi aku lebih suka 10 orang yang melayani Tuhan daripada saya sendiri. Saudaraku, ke-35 orang ini tidak membiarkan Paulus bekerja sendiri. Ke-35 nama ini memberikan sebuah karya bersama dengan Paulus untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ini yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, ada kisah apa di balik dari ke-35 nama ini, saudara? Saudaraku, ke-35 nama ini adalah nama-nama yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menyatukan gereja. Mereka adalah orang-orang yang tidak membuat gereja itu terpecah belah. Mereka bukanlah orang-orang yang mendatangkan godaan agar orang lain dalam gereja jatuh dalam dosa. Saudaraku, dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18, tadi ayat yang kita lompati saya akan bacakan sekarang saudaraku ya. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18, perhatikan kata tetapi ayat 17. Setelah Paulus membicarakan nama, kemudian saudara kata tetapi. Maksudnya apa saudaraku? Bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ayat 17-18 itu sangat berbeda dengan 35 nama ini. Rupanya begini saudaraku, di dalam jemaat Roma ada nama-nama yang lain di luar 35 nama ini yang menyusahkan hati Paulus, yang menyedihkan hati Tuhan, yang membuat gereja Tuhan semakin lemah dan terpecah belah. Saudaraku, di luar dari 35 nama ini apa yang mereka perbuat, saudaraku? Saya akan bacakan ayat ini. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan apa dikatakan? Perpecahan. Saudaraku, saya minta demi nama Yesus, jangan lagi ada di antara kita berkata bahwa orang-orang karismatik lebih hebat dari orang-orang reform. Mereka bukanlah orang-orang yang penuh dengan roh. Hanya kami orang karismatik yang penuh dengan roh. Saya minta dengan hormat demi nama Yesus kepada semua kita di tempat ini. Kalau ada di antara saudara adalah orang-orang reform, jangan kau menganggap bahwa orang-orang karismatik, orang-orang Betani adalah orang-orang yang pengajarannya cetek. Ketika saudara melakukan itu, tahukah engkau lagi sedang melakukan sebuah kegerakan memecah belah gereja, saudaraku. Sampai kapan Indonesia bisa melihat gereja itu bersatu? Sampai kapan gereja bisa bersumbangsi memberikan sebuah teladan kesatuan dalam gereja untuk Indonesia? Jangan ada lagi saudaraku di antara kita berkelompok-kelompok di tempat ini. Aku kelompok orang kaya, kamu orang miskin. Kamu tidak bisa masuk dalam kelompok saya, demikian pula sebaliknya. Membuat gereja terpecah di dalam. Saudaraku, di luar dari 35 nama ini, ada orang yang membuat godaan di dalam gereja. Ini bukan orang luar gereja, orang di dalam gereja. Jangan-jangan saudaraku ada di antara saudara yang duduk di tempat ini, yang lagi sedang mendatangkan godaan, pencobaan untuk orang lain jatuh dalam dosa. Dan meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Siapa di antara saudara di tempat ini yang suka ngutang tapi gak pernah bayar? Kau ngutang kepada jemaat A, kau ngutang kepada jemaat B. Kau ngutang itu hakmu. Yang beri utang juga itu hakmu. Tapi jangan sampai kita gak bayar, saudaraku. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan kita menjebak orang. Sampai nanti orang bilang begini, untuk apa saya pergi ke gereja kalau ada senior-senior yang modelnya kayak begini, utang gak pernah bayar. Akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Jangan kita mendatangkan godaan. Maaf bagi saudara yang belum menikah. Kau pacaran di tempat ini. Kau menggoda lawan jenismu. Sampai lakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Itu godaan, saudaraku. Dalam pengalaman saya ketika saya mengamati pasangan muda-mudi. Ketika mereka berpacaran, saudaraku. Putus. Dua-duanya meninggalkan Tuhan. Dua-duanya meninggalkan gereja. Demi nama Yesus saya minta, jangan ada lagi di antara kita
yang mendatangkan godaan bagi orang lain. Untuk mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak menghargai gereja Tuhan. Dan tidak menghargai pemimpin-pemimpin. Jangan sampai ada di antara saudara engkau melakukan sebuah fitnah dan gosip. Kau menyebarkan hoax. Saya lebih suka membacanya hoax. Lebih enak, saudara. Menyebarkan fitnah tentang pemimpin gerejamu. Kau hanya mendengarkan dari orang lain, tapi tidak pernah menjadi orang yang ada dalam peristiwa itu. Sebenarnya Anda tuh nggak bisa jadi saksi kalau standar hukum, saudara. Jangan kita menjadi orang yang mendatangkan godaan. Tapi mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam 35 nama ini. Yang membuat gereja semakin kuat dalam kesatuan. Yang membuat anak-anak Tuhan di tempat ini hidup takut akan Tuhan. Lebih kudus lagi dan lebih kudus lagi. Saya kuat membuat mereka suka memberikan perpecahan, godaan. Karena di luar dari 30 nama ini, saya cuma satu alasannya. Kenapa mereka membuat gereja terpecah-pecah? Kenapa mereka mendatangkan godaan? Cuma satu, kata firman Tuhan ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Artinya apa, saudaraku? 35 nama ini, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan perut. Sekalipun mereka habis uangnya, tidak apa-apa, yang penting Tuhan disenangkan. Sekalipun mereka harus kehilangan nyawanya, tidak apa-apa. Yang penting kerajaan Tuhan hadir di bumi ini. Itulah ke-35 nama, saudara. Saya berdoa. Ada nama 36, nama yang ke-37, nama yang 38, dan seterusnya. Nama-nama ini membuat gereja Betani semakin kuat dalam kesatuan. Dan nama-nama ini adalah nama yang membuat setiap orang semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan nama-nama itu adalah nama saudara. Bilang sama kiri kanan, nama itu adalah nama kamu. Ayo bilang sama kiri kanan, saudara. Haleluya. Terakhir, saudara, saya ingin banget saudara untuk kita melihat foto ini. Silakan pemain musik maju ke depan. Anda mungkin tidak kenal siapa orang ini. Ya, orang ini dilukis pada abad 19, saudara. Orang ini pernah hidup pada tahun 354. Dia lahir pada tanggal 13 November. Kemudian wafat tanggal 28 Agustus tahun 430. Orang ini bernama Aurelius Augustinus. Dia menulis 2 buku yang sangat hebat, yang luar biasa. Ya, buku ini sangat banyak mempengaruhi tokoh-tokoh hebat di dunia, saudara. Khususnya para teolog. Martin Luther, Calvin, dan seterusnya. 2 nama besar ini sangat dipengaruhi oleh seorang yang bernama Aurelius Augustinus. Dia menulis 2 buku, The City of God atau The City of Day dan My Confessions. Ini 2 buku yang sangat penting sekali, saudara. Dia adalah orang yang dianggap santo oleh gereja Katolik dan santo oleh gereja Anglikan. Orang ini bukanlah orang yang sempurna, saudara. Dia pernah punya masa lalu yang sangat buruk sekali. Dia pernah hidup dalam seks bebas. Gonta-ganti pacar, saudara. Dia adalah orang yang pernah menyusahkan mamanya. Mamanya bernama Monica, seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang banyak berdoa untuk Agustinus. Papanya adalah seorang pagan, itu penyembah berhala, saudara. Agustinus pernah membuat sebuah doa penghinaan. Dia bilang begini, Damihi castitatem et continentiam sed noli modo. Artinya, jaga kemurnian saya. Dan jaga supaya saya tidak jatuh dalam hawa nafsu. Tapi jangan sekarang. Dia pernah berdoa seperti itu, saudara. Jangan sekarang. Itu doa ledekan, saudara. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengasihi seorang yang bernama Aurelius Augustinus. Hengki Setiawan pernah menjadi tukang todong.
tukang minum, Hengki Setiawan. Pernah isap ganja, saudara, itulah saya. Saya punya masa lalu yang buruk. Tapi nama Hengki Setiawan menjadi mulia. Bukan oleh karena apa yang saya lakukan, bukan karena khotbah saya. Hengki Setiawan mulia oleh karena nama Yesus. Saya memiliki seorang ibu namanya Eli Agustina. Dia pernah bekerja sebagai waiters di nightclub, saudara. Ibu saya punya masalah yang buruk. Tapi sekarang ibu saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia menjadi seorang penterjemah di gereja. Dia menjadi seorang pedagang. Dia mulia bukan oleh karena apa yang dia lakukan, tapi oleh karena nama Yesus. Aurelius Agustinus pernah punya masa lalu yang rusak. Tapi dia kemudian menjadi santo. Dia menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati. Dia memiliki sebuah nama yang mulia oleh karena nama Yesus. Ketika saya mendengarkan nama Aurelius Agustinus, saya hanya melihat sebuah kisah, yaitu kisah Yesus dalam hidupnya. Soalnya saya berdoa, ketika nanti anakmu menyebut nama saudara, cucumu menyebut nama saudara, tetanggamu menyebut nama saudara, ada sebuah kisah di balik nama saudara. Ada Yesus yang sayang sama saudara. Tuhan berkati saudara. Kita semua tutup mata, saudara. Kita nyanyikan sebuah lagu yang kuno, tapi lagu ini sangat indah sekali. Di balik lagu ini ada sebuah kisah yang Yesus lakukan buat kita. Yang membentuk kau akhirnya menjadi mulia. Bukan oleh karena pekerjaanmu, tapi oleh karena nama ini. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, sagu dari hatimu yang terdalam, katakan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang tak ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Musik main pelan saja. Anda kenal dengan nama Pendeta Aswin? Saya ingat sama saudara bahwa nama itu mulia, bukan oleh karena apa yang dilakukan oleh Aswin. Kita semua pernah punya masa lalu yang buruk, saudara. Tapi nama itu menjadi mulia oleh karena nama Yesus. Karena karya Yesus di atas kayu salib. So, siapa di antara kita hari ini, kau berkata, Tuhan, bawa saya untuk saya bisa mengalami Engkau. Mengalami namamu, mengalami karyamu dalam hidupku. Kau boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa di antara suku berkata, Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Melayani yang kecil. Waktu ibadah saya salaman. Kepada kiri kanan saya, depan belakang saya. Di rumah, saya melayani Tuhan dengan saya membantu papa dan mama. Sebagai orang tua saya bantu anak-anak. Saya melayani di rumah. Siapa di antara saudara kau mau lakukan sebuah pelayanan yang kecil, tapi itu luar biasa di mata Tuhan. Kau melayani tidak harus jadi pendeta, saudaraku. Lakukan itu di rumah, di gereja. Silakan, saudara boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Siapa yang saudara kau berkata, Tuhan, saya akan menjadi bagian dari tubuh Kristus yang menyatukan gereja Tuhan.
Saya akan menjadi jemaat yang mendatangkan berkat bukan godaan. Melalui saya, orang akan datang kepada Tuhan. Melalui saya, orang akan lebih cinta Tuhan. Boleh kau angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Siapa saudara puji Tuhan? Puji Tuhan. Saya berkata melalui saya, orang akan lebih cinta Tuhan. Angkat tangan saudara. Bisakah saudara menaruh tangan di dada dan kau angkat tangan, kau bangkit berdiri dan saya akan berdoa buat saudara. Silakan yang menaruh tangan di dada, yang angkat tangan, kau boleh bangkit berdiri. Atau siapa di antara saudara yang baru pertama kali dengar khotbah ini, dengar nama Yesus baru pertama kali. Dan kau mau menerima nama Yesus, boleh bangkit berdiri. Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk setiap kami yang bangkit berdiri. Tuhan mari, kau bekerja, ukir nama mereka dengan darah Yesus. Ukir kisah hidup mereka dengan karya Roh Kudus. Sehingga di balik nama mereka yang berdiri ini, ada sebuah kisah. Yaitu kisah Yesus yang menyelamatkan mereka. Kisah Yesus yang menebus mereka. Kisah Yesus yang menjadikan mereka anak-anak Tuhan. Yang membawa kesatuan tubuh Kristus. Yang membawa gereja semakin kudus. Yang melalui kehadirannya orang-orang semakin cinta sama Tuhan. Kau berkati Tuhan, kau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Itu nama yang indah. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah bagi setiap kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau terus menyenangkan hati-Mu yang terbaik. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
untuk dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Lukaku hormat akan Engkau, lukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan Engkau. Lukaku hormat akan Engkau, lukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan Engkau, lukaku akan Engkau, lukaku akan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, pengakuan ini. Buka kedua tanganmu di bawah kakayalah namamu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.